Wisku itu masih lajang dan belum menikah. Dia juga sempat menghebohkan media lokal usai membeli kapal pesiar. Kalian tahu nggak berapa harganya? Harganya itu bisa mencapai 5. Hai semeton, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dan aku, Yusril Kim. By the way yang menonton bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan mungkin di sini ada teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, lagi sedih mungkin atau lagi ada masalah. Apapun itu, keep fighting guys, don't give up. Well teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang founder dari agensinya Zodiac, yaitu Louisco. Jadi kita tuh bakal bahas banyak tentang Louisco, mulai dari bagaimana profilnya, perjalanan karirnya, dan juga beberapa fakta menarik mengenai Louisco lainnya. Lantas bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Yorobun itu pasti udah pada tahu dong bahwa Zodiac adalah grup idol pria asal Korea Selatan yang berada di bawah naungan One Cool Jigsaw Entertainment. Mereka itu melakukan debutnya pada tanggal 25 April 2023. Mereka debut dengan album single digital mereka yang bertajuk Throw a Dice, dan lagu utamanya juga Throw a Dice. Grup ini terdiri dari 9 orang member. Ada yang tahu member-membernya siapa? Buat yang belum tahu, aku kasih tahu ya. Nah, untuk member-membernya itu ada Hyunsik, Zayan, Lex, Bomsu, Gyumin, Wain, Sing, Dapin, dan juga Leo. Anyway, dari 9 member Zodiac, mana nih member favorit kalian atau bias kalian? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Jika kita berbicara mengenai agensinya Zodiac yang One Cool Jigsaw, itu juga sampai kita bahas ya. Apakah kalian tahu bahwa ini adalah agensi hiburan Hong Kong? Perusahaan ini didirikan bersama oleh One Cool Group dan Jigsaw Entertainment pada tahun 2016 dan saat ini beroperasi sebagai divisi di bawah One Cool Group. Dan usut punya usut, ternyata founder atau penemu dari agensi ini adalah Louisco. Wow, penasaran juga sih dengan sosok Louisco. Jadi siapa sih Louisco itu? Yuk mari kita lihat atau intip bagaimana profilnya. Yorobun dapat perhatikan, ini adalah profil dari Louisco. Louisco itu profesinya sebagai aktor, penyanyi, dan juga model. Beliau itu lahir pada tanggal 21 Oktober tahun 1970. Tanggal lahirnya di Hong Kong, keluarga negaranya juga Hong Kong, dan untuk zodiak sign-nya adalah Libra. Yeay, sama kayak aku juga Libra teman-teman. Anyway, ada teman-teman yang Libra juga di sini, nanti langsung aja ya komen di kolom komentar. Dan usut punya usut, ternyata ayah dari Louisco merupakan seorang aktor juga dan kemungkinan beralih karir menjadi seorang pengusaha. Louisco itu lahir dan juga menempuh pendidikan di Hong Kong. Dia merupakan alumni Saint Teresa School Kowloon dan juga Carmel Secondary School. Dia memulai karir profesionalnya sebagai seorang aktor nih di serial televisi lokal, dan ia memenangkan penghargaan sebagai aktor terbaik TVB pada tahun 1999 dan di tahun 2001. Kemudian dia pun memfokuskan diri dalam karir sebagai seorang aktor. Dan kini Louisco merupakan salah satu pekerja tangguh di industri film Hong Kong. Ku juga mendirikan One Cool Film Production Limited pada tahun 2013. Dan sampai pada tahun 2017, One Cool Film telah memproduksi 14 film. Itu datanya sampai tahun 2017 doang ya teman-teman. Belum ditambah dengan data-data baru sampai tahun 2023. Mengenai kehidupan pribadi, sejauh ini Louisco itu masih lajang dan belum menikah. Memang sempat ada rumor pernikahan, namun rumor itu tidak pernah dikonfirmasi. Jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa rumor itu benar. Dan seperti inilah film-film yang sudah dimintangi oleh Louisco. Gila teman-teman, filmnya banyak banget. Dapat diperhatikan di tahun 1994 ia memintangi film yang bertajuk Let's Go Slam Dunk. Kemudian dia juga bermain dalam film Street of Fury, The Young Ones di tahun 2000. Ini aku baca beberapa aja ya teman-teman, gak mungkin aku baca semua. Kalau aku baca semua, bisa-bisa ini video habis gitu ya kan bacain judul filmnya Louisco. Dan selain bermain dalam film, Louisco ini juga terjun dalam TV series. Sejauh ini ia sudah membintangi beberapa TV series, mulai dari Not to Treasure tahun 1993, kemudian Class of Distinction, Against the Blade of Honor, The Return of the Counter Heroes, Happy Harmony, Man's Best Friend, Editor's Hall Open Era 2, dan juga A Step Into the Past. Mungkin ada yang mau menambahkan, nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Ini data-datanya sebenarnya banyak banget teman-teman ya, tapi kita hanya baca beberapa saja untuk mempersingkat waktu, seperti itu. Sementara itu untuk China Morning Post itu juga telah membuat sebuah artikel yang menjelaskan tentang 5 alasan mengapa Louisco itu adalah GOAT, the greatest of all times. Lantas apakah alasannya? Yang pertama, dia baru-baru ini menjadi aktor terlaris di Hong Kong. Jadi salah satu hit terbesar Louisco dalam beberapa tahun terakhir adalah serial thriller kriminal 5 bagian yang terdiri dari Z-Storm, S-Storm, L-Storm, P-Storm, dan juga G-Storm. Dengan rilisnya film kelima pada tanggal 31 Desember tahun lalu, 6 hari sebelum bioskop Hong Kong ditutup karena pandemi, film tersebut awalnya memperoleh box office sebesar 6 juta dolar Hong Kong atau sekitar 770.000 US dollar. Namun ketika dirilis di Tiongkok nih, film tersebut berhasil meraup cuan sekitar 730 juta dolar Hong Kong. Wow, debak. Dengan Louisco menjadi bagian dari kelima film serial tersebut,
Ia pun menjadi aktor pertama di Hong Kong yang memperoleh angka box office kumulatif sebesar 10 miliar dolar Hong Kong. Rekan selebriti seperti Chilam Cheng mengucapkan congratulations kepadaku atas bagaimana pencapaiannya dan mengatakan bahwa Louis Koo adalah salah satu aktor yang paling sering bekerja dengannya, dan dia juga telah melihat bagaimana perjalanan dari seorang Louis Koo dan itu tidaklah mudah. Alasan kedua adalah dia itu memperoleh beasiswa kehormatan atas kontribusinya pada industri film Hong Kong. Wow, amazing. Karir film Louis Koo yang luas dimulai pada pertengahan tahun 90-an dan dia menjadi salah satu aktor Hong Kong paling populer, dan tidak hanya di kalangan penonton biasa saja tapi juga di kalangan akademis. Dia pun dianugerahi beasiswa kehormatan oleh Akademi Seni Pertunjukan Hong Kong bersama dengan aktor Hong Kong lainnya seperti Jackie Cheung. Akademi tersebut memuji Koo atas bagaimana karyanya untuk industri film Hong Kong, baik itu melalui promosi film-film yang ditawarkan ataupun memberikan kesempatan kepada director baru dan aktor rookie. Tidak hanya itu saja, Pusat Seni Hong Kong juga bahkan membuka ruang bioskop yang diberi nama Koo pada tahun 2018 untuk mempromosikan karyanya yang luar biasa selama ini. Alasan ketiga, dia itu adalah produser film nominasi Oscar. Jadi selain pekerjaanku di depan kamera, dia juga terlibat dalam produksi film nih. Dengan Oscar ke-94 yang diadakan pada tanggal 27 Maret, kategori fitur animasi terbaik menampilkan entry dari Louis Koo yang bersaing dengan film laris besar seperti Luca dari Pixar dan juga Encanto dari Disney. Louis Koo menjabat sebagai produser eksekutif di The Mitchells vs. The Machine dengan perusahaannya. One Cool Films bekerja bersama dengan Columbia Pictures dan juga Sony Picture Animation untuk memproduksi film tersebut. Dan seperti yang dilansir dari media lokal, Louis Koo mengatakan, "Saya berharap animasi ini membawa hal positif bagi semua orang. Dan ini adalah sesuatu yang kita semua butuhkan." Yang keempat, yaitu sudah menghabiskan uang hingga 6,4 juta US dollar untuk membeli sebuah penthouse. Jadi sebagai salah satu bintang terbesar di perfilman Asia, tidak mengherankan jika Louis Koo punya uang untuk dibelanjakan dari penghasilannya selama bertahun-tahun. Sebagai orang yang sangat percaya pada Feng Shui, Louis Koo tidak segan-segan memberikan jumlah besar uang jika itu berarti memberinya keuntungan dalam jangka panjang. HK01 melaporkan bahwa Louis Koo menghabiskan hingga 50 juta dolar Hong Kong untuk sebuah flight mewah di Double Cove di Ma On Shan setelah seorang ahli Feng Shui mengatakan bahwa hal itu dapat meningkatkan kekayaannya. Menurut sang ahli Feng Shui ini, jika aku tinggal di properti yang menghadap ke air dan juga menghadap ke pegunungan, hal itu dapat membantu menyerap kekayaan. Demikianlah seperti yang dilaporkan oleh Today Online. Selain pemandangannya yang mengesankan, penthouse duplex seluas 3.000 kaki persegi ini dilaporkan memiliki kolam renang di puncak gedung. Terus ada juga 4 kamar tidur dan lift pribadi. Wow, amazing ya. Dan alasan yang kelima, dia itu menjadikan keluarganya sebagai yang utama. Dengan jadwal yang super padat, kalian tuh mungkin mengira bahwa seseorang seperti Louis Koo akan kesulitan mengatur keseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan pribadinya. Namun saat bekerja bersama di Once Upon a Time Hong Kong pada tahun 2020, sutradara Wong Jing dengan jujur berbagi di akun Weibo-nya bagaimana Louis Koo memilih untuk hanya mengerjakan syuting 1 hari selama syuting di daratan. Dia lebih lanjut mengklarifikasi bahwa sang aktor khawatir nih dengan orang tuanya yang lanjut usia jika terjadi sesuatu pada mereka saat dia syuting di Tiongkok, serta tidak dapat juga segera kembali ke mereka dengan wajib karantina. Dan gak cuma itu saja, dia juga sempat menghebohkan media lokal usai membeli kapal pesiar. Kalian tahu nggak berapa harganya? Harganya itu bisa mencapai 50 juta dolar Hong Kong atau jika didolarkan bisa mencapai 8,8 juta US dollar. Dan kalian tahu dia beli kapal pesiar itu untuk siapa? Dia membelinya untuk orang tuanya. Wow, amazing. Dan meskipun seorang Louis Koo memiliki kekayaan bersih lebih dari 100 juta dolar Hong Kong atau 17,4 juta US dollar, dia itu dikenal sebagai sosok yang sederhana, hemat dan juga filantropis. Dilaporkan bahwa yayasan amalnya telah mendanai lebih dari 135 sekolah, klinik dan sumur air bersih selama 10 tahun terakhir. Wow, gila, ini patut dicontoh nih. Udah penyayang orang tua gitu ya kan, tidak suka pamer juga dan sangat murah hati. Wow, amazing banget sih. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian tentang Louis Koo? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Well, sekian aja ya untuk hari ini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya dengan informasi yang lebih hangat. Dan aku juga mohon maaf banget sebesar-besarnya jika aku ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Sekali lagi terima kasih banyak ya teman-teman dan juga selamat beraktivitas. Goodbye everyone.